Pas itu aku daftar, aku lupa upload. Kan aku interview itu hari Minggu interviewnya. Cuma diinfoin hari Selasa. Nggak sampai seminggu berapa tuh? Kan semua open mic, open cam gitu kan. Aku bilang, "Sir, can I answer?" Dan ternyata ada orang lain udah kayak angkat tangan. Jadi kalau itu aku panik jujur aja. Karena nggak ada prepare dan jawab duluan yang aku udah bilang. Jawab duluan tuh penting karena menunjukkan kalau kalian tuh excited gitu. Halo semuanya, balik lagi di channel Hobi Belajar. Jadi hari ini kita bakal bikin konten yang sedikit berbeda ya. Biasanya kan bikin apa tutorial math, tutorial kimia, tapi hari ini kita aku mau cerita aja pengalaman aku daftar di HKUST atau Hong Kong University of Science and Technology. Oke, jadi aku bakal bagi ke 3 segmen ya. Yang pertama kita ada persiapan dokumen apa aja yang perlu disiapin. Interviewnya, tips-tips buat interview, terus gimana jalan proses interviewnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu aku dapat, aku bakal ceritain. Dan terakhir ya, apa setelah kita terima hasilnya itu kayak gimana bentuk-bentuknya. Dan juga skema-skema beasiswa yang ditawarkan oleh pihak universitasnya. Oke, jangan lupa nonton sampai habis ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali, jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, yuk kita mulai. Oke, jadi HKUST itu rata-rata ya, bukan HKUST doang. Rata-rata univ di Hong Kong itu mereka buka pendaftarannya itu akhir September. Kalau nggak salah sih 27 ya pas tahun aku. By the way, aku masih mahasiswa juga dan aku belum kuliah, aku masih kelas 12. Dan aku kebetulan baru dapat HKUST gitu ya. Jadi aku bakal cerita aja hari ini. Di rata-rata univ Hong Kong itu akhir September itu udah buka. Dan kita harus kumpulin submission application kita itu. Kalau aku tanggal 19 November, aku inget banget karena aku daftarnya bener-bener H-1, 18 November. Ya jangan sih, kalau bisa kalian daftarnya itu ya udah jauh-jauh lah. Takutnya sistemnya udah berat, nanti dokumennya nggak bisa upload, susah juga. Ya mungkin seminggu lah, seminggu sebelum. Cuma aku ya special case, nggak special sih, cuma lupa waktu itu. Dan dokumen-dokumen yang kita harus siapin itu ada beberapa ya. Yang pertama, transkrip nilai kelas 11 dan 10 sampai 11. 12-nya ini belum diminta pas kalian daftar pertama kali. Dan jangan lupa ditranslate. Mahal ya. Jujur aja kalau kalian pakai pihak luar buat translation. Aku sih waktu itu dengar-dengar 50.000 satu halaman. Itu kan banyak banget. Jadi tipsnya ya. Kalian minta sekolah kalian buat bikin transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Bisa sekolah-sekolah itu kasih gitu. Dan ya buat memotong biaya ya kalau nggak mahal banget jujur aja. Yang kedua, SKHUN dan ijazah penting banget. Itu pas itu aku daftar aku lupa upload dan mereka minta ditranslate kan. Jadi bener-bener aku udah submit dan tanggal berapa ya, aku lupa tanggal berapa, cuma dikasih deadline seminggu buat upload dokumen tersebut. Jadi SKHUN dan ijazah, dan itu harus ditranslate. Jadi aku benar-benar cepet banget translate dan kelarin. Untung sempet gitu ya, di emailin soalnya kalau kalian kurang dokumen. Kenapa aku lupa? Karena aku nggak ngira kalau ini dibutuhkan kan. Ternyata nilai SMP itu penting banget buat UN dan ijazahnya itu ya. Yang ketiga adalah IELTS ya. IELTS itu menurut aku penting buat kalian ambil, terutama kalian-kalian yang mau daftar di luar negeri. Gak rugi sih daftar IELTS karena bisa dipakai buat banyak university gitu ya. Kalau TOEFL dan IELTS lebih bagus yang mana aku jujur nggak tahu. Cuma di setiap univ yang aku daftar mereka mintanya rata-rata IELTS. Minimal HKUST itu kalau aku nggak salah ya 6.5, 6,5 atau 6 gitu. Nanti aku edit ya di sini. Soalnya lupa. Antara segitulah dan itu overallnya. Aku waktu itu nilainya dapat berapa ya? Speaking aku dapat 7, writing dapat 6, listening dapat 8,5, reading dapat 8. Ya, sebenarnya writingnya nyesek sekali karena
aku nggak bisa daftar NUS, National University of Singapore, karena mereka butuhnya 6,5. Ya sedih sekali, cuma ya udah nggak apa-apa. Jadi overallnya jadi 7,5 pas aku, buat aku, dan itu cukup. Ya kalau bisa sih 7 lah, 7 udah oke banget lah menurut aku dan bisa diterima. Lalu paspor juga penting. Paspor, kalau jadi kalian bikinlah paspor serius. Kan toh juga kalian kalau mau keluar negeri juga harus ada paspor kan, jadi bikin aja sih. Atau KTP, cuma kan beberapa dari kalian mungkin ulang tahunnya rada akhir, KTP belum jadi mending paspor siapin aja. Personal statement juga diminta, kebanyakan univ juga minta. Dan untuk HKUST nggak ada tema tertentu, kalau nggak salah sih maksimal 1.000 kata, cuma aku bikin kayak 600 kata aja. Aku nggak mau penuhin soalnya kesannya apa ya, kesannya kayak kita maksain banget sih kalau buat aku ya. Jadi aku nggak sampai 1.600 doang, dan temanya bebas sih. Yang penting menjelaskan diri kalian, achievement kalian, ngapain aja ya, dan traits kalian, weakness kalian, ya gitu-gitu aja sih, standar. Dan isi juga sertifikat lomba kalian, misalnya kalian ikut OSIS, kalian ikut lomba-lomba. Dan menurut aku sih kalau lomba kalian gak menang, misal certificate participation doang, itu kurang berguna. Nah, kalau kalian rasa itu bagus, misalnya nih, misalnya kalian menang KSN sampai tingkat nasional cuma nggak menang gitu, itu boleh kalian masukin kalau misalnya level segitu ya. Tapi tergantung sih seberapa signifikan lomba kalian yang kalian ikuti. Itu aja untuk persiapan dokumen. Nanti kayak ada, ini aku kasih website ya di sini ya, kalian langsung bisa nanti lihat application, nanti mereka jelas kok, minta biodatanya apa aja segala macam, nanti kalian bisa ikutin aja. Dan yang tadi yang penting siapin dokumen, ambil IELTS, scan semua, translate, dan aku jamin kalian aman gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi keduanya, yaitu bagian interview. Oke, jadi di bagian interview ini aku bakal ngomong panjang. Ngomong panjang banget. Aku bakal kasih tips, terus kayak interviewnya HKUS itu kayak gimana gitu ya. Oke, jadi interview aku di schedule 5 Desember, hari Minggu pagi ya, pagi guys. Jam jam 9 sampai setengah 10, 30 menit. Ingat ya, kalau kalian dapat email tuh itu adalah waktu Hong Kong. Jadi kalian harus adjust sendiri ke Indonesia. Kan aku di Jakarta, berarti kan WIB. Itu Hong Kong itu 1 jam setelah setelah aku. Jadi kalau misalnya kalian di uh, pakai waktu Indonesia Tengah, with WIB, Wita Wita. Kalau Wita kan berarti sama. Kalau Timur berarti kan kelewatan sejam. Bener gak sih? Ya pokoknya kalau aku di Jakarta, Hong Kong itu duluan sejam. Jadi kalian harus perhatiin itu. Habis itu waktunya beda-beda ya guys. Kayak nggak, teman kalian bisa aja waktunya beda gitu. Cuma hari itu juga, ya gak sih? Kalau nggak salah gitu. Oke, di kalian bakal di email. Jadi pas aku di email aku kaget. Kenapa? Karena dikasihnya itu bener-bener nggak nyampe seminggu. Karena aku interview itu hari hari Minggu interviewnya. Cuma diinfoin hari Selasa. Nggak nyampe seminggu, berapa tuh? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 6 hari doang buat persiapan. Jadi bener-bener wow. Cuma ya kalian harus latihan lah, misalnya sebulan, ya 2 minggu sebelum lah udah bikin pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin ditanyain, dan ini aku bakal cerita gitu ya, kalian catat deh. Oke, jadi prosesnya gimana sih? Eh, jadi kalian, aku kan pas lagi pandemi, jadi kita bakal interviewnya lewat Zoom gitu. Jadi kalian bakal, sebelumnya di email, kalian harus konfirmasi dulu kehadiran kalian. Nanti kayak ada form gitulah, isi aja bisa gitu. Dan untuk jurusan bisnis, teman aku kan jurusan bisnis, aku kan science, IPA, dia disuruh kasih CV. Jadi kalian harus persiapin CV. Kalau untuk anak IPA aku nggak tahu ya, cuma pas aku nggak kasih gitu. Nah itu aja. Nanti kayak next ya. Oke, prosedurnya kayak gini. Jadi kalian masuk Zoom. Nanti kayak ada Zoom rame-rame, nggak rame sih, kayak apa ya? Ya main Zoom aja. Nanti bakal di breakout gitu, di breakout ke verification gitulah. Biar nanti ada petugasnya.
kalian bakal disuruh show paspor kalian di kamera gitu, kayak ditempelin gitu. Nanti dia bakal cek identitas kalian bener atau enggak. Nah, habis itu kalian bakal di rename dan disuruh em, menuju breakout room selanjutnya, yaitu tempat untuk interviewnya. Prosedurnya kayak gini. Pas zaman aku, bukan zaman ya, sebulan yang lalu padahal bukan zaman. Jadi pas waktu aku ada 6 orang, termasuk aku yang di interview. Jadi bener-bener interviewnya nggak one on one, rame-rame. Dan kebetulan satu orang itu aku nggak kenal sih, cuma satu les gitu ya. Aku recognize aja, tapi ya nggak penting. Oke, lanjut. Jadi kalian berenam dan ada 2 interviewer. Pas aku itu ada guru math, satu lagi aku lupa. Orang tanda kutip bule gitu ya, sama orang Hong Kong. Dia ada 2 orang gitu. Dan kita sebelumnya itu untungnya aku udah di briefing gitulah, ada guru aku di les, dia anak HKUST gitu ya, dia bisa kasih tips-tips gitu. Jadi lumayan bersyukur ada itu. Dan aku pas masuk ya tentu nervous ya. Dan ya biasalah, cuma aku udah merasa lumayan siap sih. Jadi aku masuk ke pertanyaannya aja ya. Aku expect awalnya dari briefing itu pertanyaannya bakal banyak, kayak kita bakal aku expect debat gitu, kayak kita lawan-lawanan, tapi ternyata enggak. Jadi mereka akan tanya first question pas zaman aku interview, kayak introduce yourself gitu, why do you want to choose HKUST, kenapa kamu pilih HKUST, perkenalan diri. Dan ingat, kalian kalau mau jawab itu harus, kalau bisa sih yang pertama, karena yang pertama itu lebih kelihatan percaya diri gitu kan. Dan kesalahan aku, kan semua open mic, open cam gitu kan. Aku bilang, sir, can I answer? Dan ternyata ada orang lain udah kayak angkat tangan. Jadi kalau kalian mau jawab itu, kalian literally angkat tangan. Aku juga nggak tahu itu, baru nyadar. Di itu jangan lupa, dan kalian introduce diri kalian sendiri. Cuma ada 2 pertanyaan, bayangin. 2 pertanyaan. Yang pertanyaan kedua itu pas aku ditanya recent research apa yang kamu baca, atau research apa yang kamu baca, misalnya artikel apa yang baru kamu baca. Dan aku ngejawab tentang itu. Aku panik jujur aja, karena nggak ada prepare, dan aku bukan orang yang suka ngebaca artikel secara mendalam gitu ya. Cuma aku udah di briefing bahwa kamu harus baca-baca banyak hal yang mungkin keluar, dan aku kan anggapnya kayak debate, jadi aku baca hal-hal yang general aja. Misalnya oke, lagi pandemi COVID-19, jadi aku prepare aja gitu kan. Dan aku ikut beberapa webinar tentang, aku kan mau daftar data science, jadi aku ikut webinar data science gitu. Dan untungnya aku somehow memakai materi itu buat jelasin. Dan aku nggak tahu ya relevan atau enggak, soalnya kan itu technically bukan artikel, cuma itu balik lagi sih, as long as kalian delivery-nya bagus, jadi bagus lah gitu. Artikel sih sebenarnya kan aku ngebaca dan ikut webinar gitu kan. Cuma somehow ya gitulah. Yang penting kalian ekspresikan dengan baik gitu sih. Dan beda-beda ya, beda-beda pertanyaannya. Temen aku di bisnis dapat pertanyaan, buku apa yang kamu baca paling baru. Wah, itu mateng sih. Aku nggak baca buku soalnya. Masa aku bilang buku mat, kan gak lucu gitu. Dan pertanyaan di bisnis juga ada tentang katanya ngedebatin. Misalnya pas temen aku bilang, apakah e-wallet, untuk melaunch e-wallet, perusahaan e-wallet perlu edukasi atau enggak. Dan katanya di bisnis lebih banyak debat. Jadi kalau kalian anak bisnis, siap-siap lah. Habis itu ada beberapa pertanyaan general sih, yang mungkin kalian mau pertimbangkan gitu. Aku udah list. Yang pertama, mengapa kamu mau masuk universitas tersebut? Yang pertama. Yang kedua, kenapa mau masuk jurusan tersebut? Yang ketiga, kontribusi untuk komunitas universitas. Yang keempat, setelah lulus mau ngapain? Kelima, kelebihan dan kekurangan kamu. Dan yang terakhir, mengapa kamu lebih layak gitu ya. Dan jangan lupa mulai sekarang baca-bacalah isu global, misalnya pandemi COVID-19, atau menurut jurusan kalian gitu. Misalnya aku ambil data science,
mulai-mulai belajar IoT, Internet of Things, atau apa lagi, fintech, gitu-gitu sih. Mulai-mulai baca aja. Karena mungkin aja berguna kayak pas aku interview. Habis itu ada pertanyaan juga. Ini aku dikasih tahu sih sama guru les aku. Pertanyaan untuk universitas kami. Ini penting banget karena profesornya. BTW yang interview itu profesor ya. Profesor matematika pas aku. Jadi mereka itu pengen tahu curiosity kalian. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, ambil aja udah. Dan pertanyaan itu harus kayak yang ada di Google gitu loh. Biar mereka bisa sampai mereka pusing lah istilahnya. Aduh. Ya sampai mereka pusing, bikin mereka pusing. Dan itu bisa kayak wow meyakinkan banget. Contohnya ada alumni gitu ya di les aku, dia daftar di NTU atau NUS gitu, lupa. Di pertanyaan dia buat universitas ini, kenapa NTU punya jurusan pertambangan padahal Singapura itu nggak ada tambang? Itu kan mikir kan. Dan itu udah contoh pertanyaan yang bagus banget menurut aku. Oke, tips-tips lain. Kalau baju ya, baju kalau jurusan IPA itu kalian lebih formal, pasti formal lah. Cuma katanya sih bagusan pakai kemeja biru, nggak tahu ya kenapa. Jadi kalau aku juga nggak tahu sih, mungkin kemeja biasa juga nggak apa-apa. Cuma aku tekenin buat orang-orang bisnis, kan harus pakai jas. Selayaknya seorang businessman atau businesswoman. Karena HKUST ini, setahu aku dalam mereka lecture di universitasnya gitu ya, kayak apa? Dosennya ngajar, kalian pakai jas gitu belajarnya. Seakan-akan kalian lakukan bisnis. Jadi presentability itu sangat penting di HKUST. Jadi kalau bisa kalian gitulah, dress like a businessman or businesswoman. Kalau kalian jurusan IPA, kemeja I think udah oke sih. Itu yang pertama. Yang kedua ya standar aja, internet bagus, kamera bagus. Kalau bisa sih kalau kamera laptop kalian burik gitu, belilah apa, webcam yang eksternal, itu lebih bagus kan. Sama lighting juga penting banget. Lighting aku jelek di sini jujur aja. Jadi aku pakai tripod. Tripod ini aku naikin, handphone aku nyalain flash ke aku gitu. Karena jujur aja lightingnya jelek banget. Jadi ya pakailah. Terus invest beli mikrofon yang bagus gitu. Dan jangan pakai HP, jangan nyari mati itu. Karena ya nggak apa-apa sih, cuma kan laptop lebih stabil dan lebih formal lah. Sama kameranya kalian jangan lupa sebahu, kelihatan bahu kalian dan kepala kalian tuh kelihatan, jangan off frame gitu. Habis itu kalau kalian ngeliat kamera, kalian harus lihat kameranya gitu karena biar kelihatan lebih fokus. Dan apa ya, intonasi juga harus bagus, postur tubuh kalian juga harus bagus, tegak gitu. Jangan banyak filler words, gitu jangan. Dan jawab duluan, yang aku udah bilang, jawab duluan tuh penting karena menunjukkan kalau kalian tuh excited gitu. Dan itu kesalahan aku, sebenarnya aku mau jawab duluan, cuma aku nggak tahu cara jawabnya gimana. Aku udah pencet feature raise hand di Zoom gitu kan. Dan ternyata nggak dijawab. Kalian harus literally ngangkat tangan, jadi jangan lupa, itu penting. Habis itu ya itu aja. Dan jangan lupa research research HKUS itu apa. Jangan bilang kayak oke, HKUS itu top 34 QS ranking, jelek lah itu. Semua orang juga bisa search. Cari yang unik gitu. Misalnya HKUST itu punya AI building. Kalau aku data science, HKUST itu punya super komputer yang bisa menganalisa data secara real time. Dan aku jelasin gitu. Karena laptop biasa itu nggak bakal kuat analyze data secara real time sebanyak ini. Perlu super komputer. Gitu aku jelasin lah fasilitas-fasilitas mereka ya yang keren-keren. Kalau business school katanya MBA HKUS itu sangat bagus. Itulah example-nya seperti itu. Dan bentar, aku buka catatan dulu. Apakah sudah semua? Ya, harusnya sudah semua. Baiklah. Dan one tip sih, one tip aja. Kalian harus siap-siap lah. Siap-siap for the worst. Maksudnya gimana? Karena pertanyaannya itu aku yakin kalian most likely nggak bisa prepare. Nggak bisa kalian persiapin pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalian harus benar-benar jadi orang yang well-rounded. Semua harus bisa somehow. Dan ya, kan nggak, menurut aku sih nggak bisa di expect pertanyaannya karena bener-bener aku nggak pernah siapin gitu. Kalian research apa yang
baru kalian bacakan nggak bisa kita siapin gitu ya. Jadi mulailah baca-baca banyak hal dari misalnya Straits Times, New York Times, atau apalah sumber-sumber yang bagus gitu. Oke, kita di bagian yang terakhir, hasilnya gitu ya. Aku nerima hasilnya itu nggak nyampe sebulan udah dapet. Pertengahan Desember itu udah dapet. Karena aku interview tanggal 5 pertengahan udah dapet. Jadi kalian bakal dapet email bahwa tulisannya application kalian itu sudah diupdate. Kalian buka, mungkin aku kasih screenshot kali ya di sini nanti. Kalian buka gitu, nanti nanti langsung ada tulisannya gitu. Bentar, aku cek dulu. Jadi kayak ada, oh nggak ada, nggak apa. Jadi kalian bakal dapat tulisan kalau application kalian udah diupdate. Kalian buka isinya, nanti langsung kelihatan lah kalian keterima atau enggak. Aku daftar di HKUS itu kan kalian nggak bisa declare major langsung. Misalnya aku mau data science, aku nggak bisa bilang aku mau data science. Aku harus ambil science group A, itu physical science ya kalau nggak salah. Jadi fisika dan matematika. Jadi itu baru tahun kedua itu kalian bisa declare major, kalian mau belajar apa. Jadi kebetulan aku daftar dua. Yang pertama itu science group A plus an extended major with artificial intelligence, dapat AI. Yang kedua, aku daftarnya yang science aja. Kebetulan yang science aja ini di reject, dan yang dapat plus AI itu aku diterima. Jadi ya senang dong ya. Senang. Dan habis itu ada penawaran beasiswa gitu. Jadi skemanya seperti ini ya beasiswanya. Pertama, kalian harus, kalau nggak salah 80% ujian sekolah itu kalian harus nilai 80 untuk semua ujian sekolah rata-rata. Itu buat kalian masuk doang. Dan 85 sesuai dengan jurusan kalian. Misalnya aku dapat grup A. Grup A itu fisika dan matematika. Jadi matematika aku dan fisika aku harus 85 ke atas. Itu aku nggak tahu, buat jurusan lain aku nggak tahu, tapi itu di aku. Terus itu baru masuk doang. Dan untuk beasiswanya aku dapat penawaran gitu ya. Kalau misalnya kalian bagus interviewnya, kalian dapat penawaran beasiswa. Beasiswanya kayak gini aku dapatnya. Kalau 85% dapat beasiswa 50% untuk tahun pertama. Dan kalau misalnya ujian sekolah aku yang IPA, mapel IPA di atas 95 itu diskon 50% selama 4 tahun renewable. Kalau misalnya yang pertama kan 85% cuma sekali doang tahun pertama. Dan kebetulan kalau 95% dapatnya bisa sampai 4 tahun dengan syarat IPK kalian harus 3. Jadi itu skema beasiswanya. Kalau aku seingat aku gitu ya. Kalau nanti ada revisi aku taruh di sini. Gitu. Aku taruh editan ya. Maaf. Soalnya udah lumayan lama nggak baca offer ya. Dan aku dikasih waktu sampai 25 Januari buat terima offernya atau enggak. Tapi kalian harus bayar 20.000 Hong Kong dollar deposit dulu untuk kayak reservasi gitulah, booking tempat kalian. Yang penting semangat aja gitu ya. Nanti kalian sampai 25 Januari kalian harus pick accept atau enggak. Dan setelah itu masuklah ke HKUSD. Itu ceritanya. Oke. Harusnya sampai sini aja. Thank you semuanya buat udah nonton. Semoga ilmu yang aku kasih berguna. Sorry, ini editnya latar belakangnya kurang bagus. Oh ya, interview kalian juga penting, latar belakangnya harus kalian perhatiin. Jadi aku bener-bener pasang ini buat HKUSD interview doang. Yap, harus rapi lah, harus rapi intinya. Dah, itu aja. Jangan lupa buat kalian subscribe channel ini. Buat kalian yang belum, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin mau daftar universitas di HKUSD gitu ya. Sampai jumpa. Hey guys, so today I'm gonna make a reaction video for my HKUSD application. So fingers crossed.
Wait, wait, I'm accepted. Oh, wow. Oh,